pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati seperti janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, dalam doa malam kali ini, kami ingin mengajak mencermati sebuah renungan dengan judul Nilai Bergaul dengan Tuhan. Kita baca dulu kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, "Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kita sedang meneliti saksi-saksi iman. Kita sekarang sampai kepada Henoh, saudara. Nah, ini Henoh ini adalah tokoh istimewa. Karena dia adalah salah satu yang dikisahkan dalam Alkitab, manusia yang tidak pernah mengalami mati. Manusia yang tidak pernah mengalami mati. Kenapa? Dia diambil oleh Tuhan sekaligus dengan tubuhnya. Dan di Alkitab itu dinyatakan ada dua pribadi orang yang tidak mengalami mati. Satu Henoh, yang kedua Samuel, saudara ya. Tentang Elia ya. Saya tadi bilang siapa? Samuel. Elia ya. Yang kedua adalah Elia. Nabi Elia itu dijelaskan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 12. Nabi Elia itu diangkat oleh Tuhan. Nah, lalu tidak banyak kita jumpai penjelasan mengenai kehidupan Henoh ini. Karena yang penting di sini diingat yaitu bahwa Henoh itu disebutkan di kitab Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 24. Di sana dikatakan bahwa Henoh itu keturunan Adam dari jalur Set. Adam mempunyai anak namanya Set, kemudian mempunyai anak lagi namanya Enos. Anaknya Set itu namanya Enos, lalu berturut-turut disebutkan nama sampai kepada Henoh. Nah, penjelasannya di sini dikatakan bahwa Henoh itu bergaul dengan Tuhan. Lalu ayat berikutnya menjelaskan Henoh tidak ada lagi karena diangkat oleh Tuhan. Nah, sekarang penjelasannya kita dapatkan di Ibrani pasal 11 ayat 5 ini. Ternyata karena Henoh itu membuktikan dirinya berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi tujuan hidup
dari banyak orang beriman, ya toh? Tujuan hidup orang beriman itu adalah membuat hidupnya dikenan Tuhan, itu aja kan? Ya, kalau hidup itu dikenan Tuhan, maka hidup itu menjadi berhasil, hidup itu menjadi nyaman, hidup itu menjadi enak. Ya, hidup itu menjadi benar-benar indah karena berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini hanya dikatakan Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Jadi berarti kita bisa memikirkannya, merenungkannya. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu semakin dikenan Tuhan. Dan ini di Alkitab dicatat yang sempat saya temui ada 3 yang benar-benar catatannya orang yang bergaul dengan Tuhan dan dikenan Tuhan. Yang pertama Nuh. Nuh itu bergaul dengan Tuhan, makanya dia dipilih. Orang lain kena hukuman air bah itu sehingga mati semuanya, seluruh dunia. Yang dikenan hanya Nuh. Itu Nuh disebutkan bergaul dengan Tuhan. Kemudian yang kedua Henokh ini bergaul dengan Tuhan. Dan berikutnya Ayub. Ayub dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya jumpai. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu hidupnya dikenan Tuhan dan mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu yang istimewa yang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu judul renungan malam hari ini nilai bergaul dengan Tuhan. Nah, mari kita meneladani tokoh-tokoh ini untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Nah, tapi untuk bergaul dengan Tuhan itu saudara-saudara, itu perlu perjuangan. Sebetulnya kecuali 3 nama tadi, 3 nama itu kan yang disebutkan dengan jelas bahwa mereka bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau yang tidak ada kalimat yang menyebutkan bahwa seorang tokoh bergaul dengan Tuhan, tapi penjelasannya lebih rinci yang lain ada banyak. Ya, bisa kita renungkan misalnya Musa. Musa itu tidak dijelaskan dengan kalimat bahwa Musa bergaul karib dengan Tuhan, tapi Musa jelas bergaul karib dengan Tuhan toh. Dia memberikan keteladanan, mempersembahkan korban, menghadap Tuhan tiap hari, itu bergaul karib dengan Tuhan. Lalu siapa lagi? Daud bergaul karib dengan Tuhan. Apapun yang dilakukan dia selalu menyampaikannya kepada Tuhan lebih dulu, saudara. Itu Daud, makanya Daud diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, nilainya kali ini ketika kita merenungkan saksi-saksi iman itu ya, Henokh bergaul karib dengan Tuhan, nilainya itu. Dan yang bergaul karib dengan Tuhan itu dikenan Tuhan sampai ia tidak mengalami mati. Upahnya itu loh. Jadi bergaul karib dengan Tuhan itu Henokh tidak mengalami mati, tapi dia diangkat sekaligus dengan tubuhnya. Sekali lagi di dalam Alkitab hanya ada 2 tokoh, yaitu Nabi Elia dan Henokh ini. Nah, oleh karena itu dalam renungan singkat kali ini saya mengetengahkan nilai, bunyinya demikian. Bergaul karib dengan Tuhan memiliki nilai tinggi sebab menunjukkan iman yang sungguh-sungguh sehingga menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Ini kita ingat ya. Bergaul karib dengan Tuhan memiliki nilai tinggi sebab menunjukkan iman yang sungguh-sungguh sehingga menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara. Terus kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, yaitu pada jam
6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi saudara yang mau mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut setiap hari Senin sampai Sabtu. Ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda dan diadakan lebih panjang waktunya dan lebih rinci, saudara ya. Banyak yang setia mengikuti doa pagi, terima kasih, dan akan bersama-sama dengan kami dan tim di sini mencermati seluruh isi kitab suci sambil direnungkan, saudara. Puji Tuhan, ini anugerah besar, banyak yang sudah bertumbuh bersama dengan kita. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.